Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amanda Putri dengan NPM 2452101006. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai tentang pemilihan diksi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tentang pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu. Kata yang tepat yang dimaksud dalam pengertian diksi ini adalah kata yang tidak menimbulkan interpretasi. Maksudnya, kata yang didengar oleh pendengar sama maknanya dengan kata yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Hai guys, saya Indah Lestari. Saya akan menjelaskan materi yang disampaikan Anissa tadi. Nah, saya itu akan menjelaskan yaitu pada syarat pemilihan diksi. Nah, teman-teman harus tahu syarat dalam pemilihan diksi itu ada 5. Yang pertama itu ada makna denotatif dan makna konotatif. Nah, apa sih makna denotatif dan makna konotatif itu? Nah, makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dan biasanya makna ini itu hasil observasi dari panca indera. Sedangkan makna konotatif itu adalah makna yang berupa kata kias dari suatu kata. Contoh dari makna denotatif dan makna konotatif itu adalah bisa kita ambil tuh kayak tangan kanan. Nah, tangan kanan itu dalam makna denotatif adalah tangan yang sebelah kanan. Sedangkan dalam makna konotatif, tangan kanan itu adalah seperti orang kepercayaan. Yang kedua, syarat pemilihan diksi itu ada makna umum dan makna khusus. Nah, makna umum adalah makna yang cakupannya luas dan tidak spesifik, sedangkan makna khusus adalah makna yang cakupannya lebih spesifik dari makna umum tadi. Nah, contoh dari kata umum itu ada kayak buku, makan, terus bagus gitu. Sedangkan kalau makna khusus itu katanya itu contohnya tuh kayak novel, cantik, makan malam, dan lain-lain. Yang ketiga, syarat pemilihan diksi itu ada kata konkret dan abstrak. Nah, kata konkret itu biasanya kata yang bisa dirasakan oleh panca indera. Sedangkan kata abstrak itu adalah kata yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Nah, contoh dari kata konkret itu seperti kayak dingin, rumah, itu kan dapat kita rasain ya. Sedangkan kalau kata abstrak itu seperti contohnya kayak demokrasi, reformasi, dan lain-lain. Nah, yang keempat, syarat pemilihan diksi itu ada yang namanya sinonim. Nah, teman-teman udah pasti tahu dong ya sinonim itu apa. Sinonim itu adalah persamaan kata yang biasa kita bilang itu persamaan kata yang hanya beda pada kosakata saja. Contohnya kalau misalnya kita ambil kata besar, nah itu persamaannya itu pasti lebar, luas, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah kata ilmiah. Syarat pemilihan diksi yang terakhir itu ada kata ilmiah. Kata ilmiah ini adalah kata yang biasa digunakan dalam akademik yang katanya itu untuk merujuk pada ide atau objek secara jelas. Nah, contoh dari kata ilmiah ini seperti fotosintesis, hipotalamus, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari saya mengenai syarat pemilihan diksi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Kayali dari kelas manajemen 1B dengan NPM 2452104991. Di sini saya akan menjelaskan mengapa diksi itu penting. Diksi itu penting karena beberapa alasan utama. Pertama,
Diksi yang tepat membantu menghindari kesalahpahaman. Ketika kita memilih kata-kata yang jelas dan spesifik, pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah dipahami. Kedua, diksi yang baik dapat membangun kredibilitas. Penggunaan bahasa yang sesuai dan profesional menunjukkan bahwa kita memahami topik yang dibahas dan dapat dipercaya. Ketiga, diksi yang tepat meningkatkan efektivitas komunikasi. Pesan yang disampaikan dengan kata-kata yang sesuai akan lebih mudah diterima dan diingat oleh audiens. Secara keseluruhan, diksi adalah elemen kunci dalam komunikasi yang efektif. Dengan memperhatikan pemilihan kata, kita dapat menyampaikan ide dan informasi dengan lebih jelas dan tepat. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanisa Agustina dengan NPM 245213002. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan diksi yang baik. Kriteria pemilihan diksi yang baik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ketepatan sesuai dengan yang ingin disampaikan. Yang kedua, kejelasan tidak menimbulkan makna ganda. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan konteks. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan.